Samai dan Hilal, dua rabi Yahudi legendaris. Ketika zaman Yesus, ada dua aliran rabi yang sangat terkenal, yakni Samai dan Hilal. Dua rabi ini adalah pendiri sekolah rabi ternama pada saat itu. Namun, penafsiran Rabi Samai dan Hilal ini sering bertentangan. Bagaimana kisah dari dua rabi tersebut? Bagaimana perbedaan pengajaran mereka? Dan bagaimana pengaruhnya saat itu? Untuk menjadi seorang rabi tidaklah mudah. Ada beberapa tahap yang harus dilewatinya, mulai dari mikra sampai dia menjadi seorang rabi. Seorang rabi harus menguasai 613 mitzvot hukum Taurat. Simak video kami sebelumnya, mengapa Yesus mulai mengajar di usia 30 tahun. Ketika zaman Yesus, ada dua aliran sekolah rabi yang sangat terkenal dan memberi pengaruh besar, yakni Samai dan Hilal. Sekolah tersebut berasal dari pendirinya, yakni Samai dan Hilal sendiri. Samai adalah guru rabbinik yang hidup pada zaman Yesus sekitar tahun 50 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Ia adalah pendiri sekolah Rabi Beit Samai. Samai semasa hidupnya mengambil peran aktif dalam politik dan agamawi. Pengajarannya yang fundamental ialah ketika menolak untuk memberikan pendidikan Taurat kepada masyarakat kelas bawah. Dan oleh karena itu, pengajarannya hanya tertuju kepada orang-orang kelas menengah ke atas. Masyarakat kaya dianggap mempunyai jiwa intelektual yang pantas mengecap pendidikan Taurat. Sebaliknya, penafsiran hukum Taurat tidak bisa dilakukan masyarakat kelas bawah. Samai juga mempersulit pendidikan Taurat kepada kelas bawah. Sebaliknya, memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat kelas atas untuk mengecap pendidikan Taurat tersebut. Seorang kepala rabi kaisar Inggris yang ternama yang hidup tahun 1800-an bernama Rabi Nathan setuju dengan Samai ini. Namun, beliau memperhalus kata kaya menjadi kata layak. Karena itu, pernyataan tentang bagi siapa yang layak mengecap pendidikan Taurat telah berkonotasi lebih halus. Pernyataannya menjadi, kami hanya mengajar mereka yang layak, orang tua yang baik, dan keturunan yang baik. Namun, tetap saja statement tersebut mengandung konotasi serupa. Berbeda dengan Hilal, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang termasyhur, salah satu tokoh paling penting dalam sejarah orang Yahudi. Ia dikaitkan dengan pengembangan Misnah dan Talmud, terkenal di dalam Yudaisme sebagai orang bijak dan pakar kitab. Ia menjadi pendiri Beit Hilal atau rumah Hilal, sekolah untuk Tanaim, dan pendiri dinasti orang-orang bijak yang memimpin orang-orang Yahudi di tanah Israel sampai sekitar abad 5 Masehi. Mereka berusaha mengembalikan fungsi Taurat sebagaimana aslinya ketika keagamaan Yahudi sedang mengalami krisis kepemimpinan. Pada masa krisis kepemimpinan itu, ajaran yang disampaikan tidak sejalan dengan tingkah laku pemimpin sehingga Hilal berusaha untuk menarik orang-orang Yahudi awam supaya kembali pada ajaran Taurat tanpa menafsirkan Taurat secara hurufiah. Hilal terkenal dengan ajarannya tentang aturan emas, mengasihi Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Meskipun terlahir sebagai orang Yahudi miskin yang lahir di Babel, semangat mempelajari Taurat mendorong Hilal sehingga hijrah dari Babel ke Yerusalem untuk mengecap pendidikan Taurat. Di Babel, Hilal belajar tentang kesalehan karena ia seorang yang setia kepada Taurat. Tapi keadaan ekonomi yang lemah tidak membuat Hilal mundur. Di Yerusalem, Hilal berusaha mencukupi hidupnya
dan keluarganya dengan mencari pekerjaan supaya dapat menjalani pendidikan Taurat secara mendalam di sekolah Beit Midrash. Menurut beberapa rabi, Hillel adalah keturunan Daud. Dengan latar belakang di atas, mereka sering bertolak belakang. Persepsi atau watak mereka dan pengikut-pengikutnya juga sering berbeda. Sifat sama yang lekas marah sangat kontras dengan kesabaran tanpa batas yang dimiliki oleh Hillel. Orang-orang Hillel terkenal dengan kemurahannya yang luas dan lunak. Contohnya, jika ada seorang asing datang untuk menganut Yudaisme dengan sejumlah syarat yang menurut Samai tidak masuk akal, maka Samai akan mengusir orang itu pergi. Sebaliknya, jika orang itu datang kepada Hillel, Hillel dengan sabar berhasil menuntun orang itu menjadi penganut Yudaisme. Hillel memperjuangkan pendidikan terhadap orang-orang yang tertindas secara hegemoni oleh aturan Samai. Tapi Samai tetap kekeh dengan pandangannya bahwa hanya masyarakat kelas ataslah yang boleh mengecap pendidikan Taurat. Akan tetapi, meskipun mereka berbeda pengajaran dan sekolahnya, mereka tetap satu dan tidak mengalami perpecahan. Samai dan Hillel sama-sama menjaga eksistensi ibadah di Bait Allah. Di samping itu, Hillel juga mencintai perdamaian dan banyak menghindari konflik. Bagaimana kiprah Samai dan Hillel pada masa itu? Karena pergaulannya, Hillel menjadi nasi Sanhedrin pada masa Herodes, sementara Samai menjadi wakilnya. Sanhedrin adalah dewan tertinggi agama Yahudi pada saat itu, atau istilahnya Mahkamah Agama. Sanhedrin sering terlibat dalam keputusan-keputusan politis kekaisaran. Nasi Sanhedrin adalah pemimpin dari Sanhedrin. Hillel pernah belajar dari Semaya dan Aftailon, seorang mantan nasi Sanhedrin. Ketika Hillel meninggal tahun 10 Masehi, sang nasi Sanhedrin digantikan oleh Samai dan pengikut-pengikutnya. Ketika Samai meninggal, ia kemudian digantikan oleh Gamaliel, cucu dari Hillel sendiri, tahun 30 Masehi. Seperti yang kita ketahui, Gamaliel merupakan guru dari Rasul Paulus. Bisa kita lihat di Kisah Rasul 22 ayat 3. Walaupun Samai sudah meninggal, tetapi Sanhedrin tetap didominasi oleh rumah Samai sampai sekitar tahun 70 Masehi. Setelah Yerusalem jatuh pada tahun 70 Masehi, Samai dikatakan menjadi sangat kurang berpengaruh dan kemudian akhirnya surut dalam jumlah pengikut. Oleh karena itu, banyak dari Yudaisme Rabinik kemudian mengikuti Hillel. Walaupun dalam banyak pandangan mereka berbeda, antara Beit Hillel dan Beit Samai, mereka mencari kebenaran, bukan kemenangan. Itulah sebabnya mereka mendengarkan pandangan lawan mereka. Dan itu menjadi pembelajaran bagi mereka sebelum mereka mengajarkan tradisi mereka sendiri. Seorang Rabi Catalonia yang hidup tahun 1249 sampai 1306 bernama Menahem Meri mengatakan, dalam debat mereka, salah satu dari mereka akan membuat keputusan dan yang lain akan membantahnya. Karena keinginan untuk menemukan kebenaran, bukan karena kesombongan atau keinginan untuk menang atas sesamanya. Perbedaan penafsiran dan keyakinan bisa saja terjadi dalam banyak aspek, termasuk keyakinan. Namun, ketika semua orang yang benar-benar berusaha untuk belajar, walaupun mereka berbeda keyakinan, bisa saja bersatu dalam memperdalam iman mereka masing-masing. Caranya dengan tetap saling memberi rasa hormat kepada yang lain. Mengutip Timothy Ferris 1944, seorang entrepreneur, investor, dan pengajar, mengatakan, jika engkau menjangkau pengetahuan dengan kasih, dan jika engkau mengatakan kebenaran, suara Tuhan akan ada dalam suaramu.
Tuhan memberkati kita semua. Produced by Mesbah Keluarga.